warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Ilham. Dan saya Raden Melita Lestari. Kami merupakan pengelola museum dari Museum Galuh Imbanagara yang terletak di Jalan Mayor Kalibasa nomor 311 Imbanagara Raya Ciamis. Di sini merupakan bangunan penyelamat, yaitu bangunan untuk menyimpan peninggalan-peninggalan Bupati-Bupati Galuh terdahulu, dari mulai Bupati Galuh Raden Adipati Panji Jayanagara, kemudian sampai Raden Adipati Tumenggung Wiradigusuma. Banyak sekali macamnya, ada mahkota, tombak, keris, pedang, dan sebagainya. Dan semuanya itu merupakan tinggalan sejarah yang merupakan hal yang penting bagi Kabupaten Ciamis. Di sini ada yang menjadi ciri khas, yaitu sebuah mahkota yang merupakan peninggalan dari Prabu Haur Kuning. Prabu Haur Kuning tersebut merupakan leluhur dari Bupati-Bupati Galuh terdahulu, termasuk Bupati terakhir yaitu Bupati Kusuma Subrata. Nah, di sini mahkotanya ada, dan fungsi mahkota tersebut merupakan mahkota yang dipakai ketika pelantikan raja-raja dan diteruskan untuk pelantikan bupati-bupati terdahulu. Kemudian selain dari mahkota ada juga senjata berupa keris dan gobang atau golok panjang yang merupakan peninggalan bupati-bupati terdahulu, yang dimana di sini salah satu contohnya adalah benda pusaka peninggalan Bupati Galuh Imbanagara, yaitu Raden Adipati Kusuma Dinata II. Di sini terlihat tua, lapuk, tapi nilai sejarahnya sangat tinggi. Tadi mahkota dan senjata atau keris peninggalan bupati, di sini juga ada dokumentasi tentang perubahan perkembangan Galuh atau Ciamis zaman dahulu, di mana kita bisa lihat di sini merupakan salah satu contohnya ada pengrajin batik ketika zaman Galuh Imbanagara, kemudian posisi HIS atau Sekolah Keputrian zaman Belanda yang sekarang posisinya berada di samping pendopo Ciamis, yaitu tepatnya di SMP 1 Ciamis. Dan ada juga pabrik minyak Guanin, Bendungan Nagawiru, kemudian posisi alun-alun Ciamis, jembatan Bojong, kemudian jalan menuju Pangandaran. Dan ada pun kegiatan anak-anak yang sedang mengaji. Ini merupakan pesantren tradisional ketika zaman dulu sesuai dengan program Bupati Arya Kusuma Diningrat, yaitu membuat tajuk-tajuk di setiap desa. Selain keris, tadi ada saya sebutkan gobang, salah satunya ini merupakan tinggalan Bupati Galuh juga, terutama tinggalan Bupati Galuh Raden Adipati Arya Raden Adipati Anggapraja yang memerintah pada tahun 1678. Tetapi beliau mengundurkan diri karena ingin berfokus sebagai ulama. Jadi tidak sempat 1 tahun untuk menjabat jadi bupati. Salah satunya ini ada beberapa, dan kemudian ada Mandau, dan ini Mandau bukan asli dari Ciamis atau Galuh, ini hasil pertukaran atau cenderamata dari Kalimantan. Kita melihat tadi mahkota, ada peninggalan senjata, keris dan gobang, kemudian ada foto dokumenter Ciamis atau Galuh pada zaman dahulu. Ada juga beberapa manuskrip merupakan tinggalan Bupati Ciamis terdahulu, di mana yang dituliskan dengan huruf Arab Pegon dan huruf Latin dengan ejaan lama. Di sini tertuliskan ada beberapa silsilah dan beberapa pidato-pidato atau wejangan-wejangan yang ditulis oleh bupati-bupati terdahulu. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada salah satu bentuk tinggalan zaman dulu yang menjadi unik, yang menjadi khas juga di sini, yaitu patok pal batas ataupun ciri batas dari wilayah keraton. Di sini bentuknya terbuat dari batu, bentuknya seperti lingga, tapi ini fungsinya sebagai batas wilayah.
adanya museum ini atau bangunan penyelamat di sini mudah-mudahan menjadi ajang edukasi untuk generasi muda, yang generasi muda itu perlu untuk mengenal sejarah. Betul kan? Iya, khususnya untuk milenial Kabupaten Ciamis. Sekian paparan singkat dari kami mengenai Museum Galuh Imbanagara. Untuk lebih jelasnya, ayo mari datang ke museum. Kita galakan museum dengan mengingat sejarah, kita bangun milenial yang maju. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.